itu ada yang tulisannya di situ bisa digunakan untuk bahan warna yang jenis polister dan katun. Ya, sebenarnya kami sebenarnya susah bedakan ya, bagaimana itu kan kalau yang bukan polister dan katun biasanya menyebabkan belang, pudar. Bagaimana itu bedakan yang mana polister yang kan kayaknya hampir saja sama produknya. Bagaimana bedakannya? Baik. Sebenarnya kalau untuk membedakan jenis bahan itu memang kita agak sulit ya. Kemudian karena memang rata-rata saat ini banyak sekali yang kain campuran, tidak 100%. Paling mudahnya memang kita bisa lihat dari label. Karena kalau untuk barang-barang tertentu di label ini misalnya menyebutkan 100% katun atau polister sekian persen, katun sekian persen. Tapi kalau misalnya mau membedakan antara, kalau katun rata-rata dia mungkin seperti ini untuk jenisnya. Kalau di kaos seperti ini, tapi ini jenisnya apa namanya? Kadang kan ada beberapa yang campurannya, ada campuran, ada yang panas, ada yang ketika dipakai malah berkeringat. Padahal kalau kita lihat sepertinya katun biasa. Tapi kalau katun yang 100% itu ketika dipakai itu biasanya bukan ini ya, tidak panas. Kemudian kalau bisa dicoba dengan digesek pada kainnya. Karena kalau yang jenis campuran atau polister itu kita gesek dengan tangan, itu akan seperti magnet, karena ada jenis sintetisnya seperti itu. Memang untuk yang baju-baju seperti baju-baju buatan dari penjahit itu kan jarang menambahkan komposisi labelnya, komposisi jenis pakaiannya seperti itu. Kalau untuk yang jenis sintetis rata-rata biasanya bahannya mengkilap, seperti jilbab, gamis, itu kan rata-rata bahannya bahan sintetis. Kemudian kalau untuk jenis katun biasanya dia posisinya tidak mengkilap, mentok ya, atau biasa, tidak ada apa ya, kalau mengkilap itu namanya diplom atau gimana ya, seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga sifat pewarnaannya, apa celup, apa benang, atau printing. Karena beberapa chemical itu ketika ya tadi ya, ketika jenisnya printing, jangankan kena chemical, kena sikat aja biasanya juga pudar. Tapi ketika jenisnya seperti ini, pewarnaan benang itu biasanya lebih kuat. Begitu. Paling itu aja sih kalau sepengetahuan saya untuk membedakan jenis kain. Kemudian kalau untuk katun rata-rata kalau terkena noda itu dia pasti menyerap kuat. Kalau yang di bahan-bahan licin atau polister itu biasanya noda juga lebih mudah karena menyerapnya di serat plastik seperti itu. Ya, sudah lengkap? Ada pertanyaan lain? Jangan dulu aja. Jangan aja. Kalau nanti pakai sini. Panas gila tidak lain. Baik, berikutnya ke Lombi Satu Arbelino training materinya pressing. Terlihat? Apa ini pindah sini? Terlihat? Oh, udah mati ya? Dilanjutkan.
atau penyetikaan. Oh iya, tadi menyambung yang masalah parfum ya. Kalau di laundry satuan itu sebenarnya non parfum. Jadi nggak ada parfumnya. Kalau untuk pakaian ya, kayak kemeja, kalau kaos mungkin karena ada softener, biasanya ada wanginya. Cuma kalau untuk di kemeja itu jarang pakai. Rata-rata untuk laundry satuan itu menengah ke atas. Ya. Yang ini ya, parfumnya biasanya menengah ke atas. Kemudian mereka punya parfum sendiri. Beda dengan kilauan yang harus selalu kurang wangi. Kalau satu botol ya. Jadi kalau untuk laundry satuan itu non parfum. Ada paling dia cuma segar. Jadi tidak bawa apa, tidak ini, cuma segar saja. Ya. Tapi untuk jenis kaos, decoupper, selimut itu hanya parfum dari softenernya. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai parfum harus sama dengan softener yang kita pakai. Misalnya softenernya Downy, disemprot parfumnya juga dengan Downy juga, jadi supaya sama. Atau kalau misalnya kita memakai wangi yang lain, artinya nanti akan tabrakan lagi, wanginya akan beda. Baik, langkah-langkah pengerjaan: pisahkan pakaian menurut model dan jenis bahan. Pakaian-pakaian yang berjenis katun biasanya menggunakan setrika listrik. Kemudian untuk yang halus ini bahan-bahan seperti wool, sutra, jenis-jenis sintetis itu menggunakan setrika uap atau pakaian-pakaian yang memang mudah halus dengan setrika uap. Berikutnya, gantung pakaian setelah keluar dari mesin pengering agar tidak terlalu kusut. Beda dengan laundry kilauan yang keluar dari mesin, masukkan ke keranjang atau masukkan ke laundry bag sampai di padat-padatin. Dan ini juga salah satu trik supaya kalaupun di laundry kilauan, ketika keluar dari mesin pengering itu jangan langsung main tumpuk. Lebih baik atau saran saya ketika keluar itu satu persatu ditibas-tibas. Simpan. Jadi dia nanti bagian pressing itu akan lebih mudah untuk menyetrikanya dibandingkan dengan kita keluarkan langsung tumpuk gitu, ya. Kemudian, jadi kalau pakaian satuan itu langsung digantung. Sesuaikan dengan kategori yang mau dikerjakan. Kalau misalnya pakaiannya bisa halus dengan steam, dengan uap, kita pisahkan. Kemudian pakaian ini jenis katun atau linen, pengerjaannya dengan setrika listrik, dipisahkan lagi. Jadi jangan dicampur, supaya kita ngambilnya juga satu bagian-bagian. Kecuali kalau misalnya yang bagian satuannya hanya satu orang, sambil nunggu steamnya naik, uapnya bisa dipakai, kita mengerjakan dulu. Jadi ya pakai setrika listrik. Jadi sudah 1-2 baju, uap sudah naik, kita bisa mengerjakan yang dipakai uap. Jadi penyetrikaannya sesuai dengan jenis pakai listrik apa pakai uap? Betul. Cuma ada 2, pakai steam sama setrika listrik. Kalau kartun pakai listrik disarankan? Disarankan pakai listrik. Mungkin besok bisa bawa pakaian jenis yang teman-teman anggap sulit ya untuk disetrika, besok dibawa. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang bahan-bahan sintetis.
tebal supaya kita bisa lebih yakin lagi menggunakan setrika uap atau setrika listrik. Nah kalau di sini di lambangnya itu kan ada yang tidak boleh kena setrika, kemudian ada titik 1, 2, 3. Kemudian yang paling ujung itu tidak boleh diuap. Oh, tidak boleh diuap. Itu jadi uap baru di cross. Kalau yang titik 3 itu paling tinggi. Panasnya paling tinggi. Yang kedua sedang, yang satu itu lebih ke. jadi bisa pakai uap. Maksudnya? Pakai listrik uap. Ya, temperatur dari setrikanya. Di beberapa laundry satuan itu biasanya menggunakan setrika listrik yang bisa mengembangkan uap. Oh. Ya, karena kan di beberapa, kalau mungkin kalau di teman-teman kan uap-uap, setrika listrik. Nah kalau di laundry satuan itu biasanya dia satu setrika itu udah 2 fungsi. Jadi bisa menggunakan setrika listrik, juga bisa juga dialirkan steam atau uap. Seperti itu. Kenapa? Ini kan setrikanya kan dulunya kan 1 bulan, berarti low pressure kan? Rendah. Ya yang rendah. Mungkin itu temperaturnya dari misalnya dari 10 sampai berapa dia? Kalau derajat tidak ada keterangannya. Mungkin kalau seperti ini kan ada 40, kalau ini cuma 40 semua ya. Ada 40, ada 50, ada 60 gitu kan untuk proses pencucian. Tapi kalau untuk di setrika lebih ke titik. Atau mungkin nanti kalau kita lihat di setrika rumah, biasanya ada titik, ada juga angka 1 sampai 5. Angka 1 misalnya untuk plastik, nilon. Kedua biasanya sutra. Ketiga itu wool. Keempat itu katun. Kelima paling tinggi itu linen. Cuma untuk yang di setrika untuk yang profesional itu biasanya titik. Coba masing-masing titik itu sudah ada datanya. 1 untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa. Kemudian lakukan pengetesan penyetrikaan terlebih dahulu pada bagian yang tersembunyi untuk mengetahui kekuatan bahan. Kalau misalnya kita menggunakan setrika listrik, apalagi kalau misalnya bahannya bahan warna gelap, ya ditakutkannya begitu kita setrika ternyata malah jadi gelap. Jadi harus dites dulu di bagian tersembunyi atau kerak di bagian belakang. Ya, itu kan aman. Kalau terjadi apa-apa masih tertutup. Dibandingkan kita mencoba di area depan, tiba-tiba hilang kan tidak bisa disembunyikan. Dilanjut. Standar cara pressing yang berlaku di sini jas, jaket, blazer, longboot. Perbedaan antara jas dengan blazer. Kalau blazer nggak kena kah? Bukan. Kalau jas biasanya untuk laki-laki. Oh, Blazer itu jas perempuan. Kalau jaket biasa dipakai sleeping yang baju untuk tahan angin. Bukan jas hujan ya. Longboot itu jas panjang. Biasanya untuk kalau di luar negeri itu untuk musim dingin atau musim hujan mereka pakai longboot. Dan longbootnya biasanya mereka menggunakan anti air. Jadi si pakaiannya itu, si jaketnya itu disemprot anti air supaya air itu tidak langsung menyerap ke kain. Pertama, lengan tidak diberi garis. Jadi untuk bagian lengan tidak memakai garis. Di sini ada yang masih pakai garis? Masih.
Masih? Biasa. Ya kadang-kadang ada garisnya memang. Nah ini yang istilahnya gini ya, kita harus punya SOP atau standar untuk ini. Betul. Jadi nantinya walaupun dari customernya sudah ada garisnya, tapi kalau secara standar tidak menggunakan garis, harus tanpa garis. Jadi bukan karena kita dari customernya sudah ada garis kita garis lagi, ya, bukan seperti itu. Memang ini kembali ke teman-teman juga. Kalau misalnya memang mau, saya bagus kok pakai garis, itu silakan. Ya, kebetulan yang saya sampaikan ini standarnya sudah standar internasional. Mungkin kalau lihat teman-teman yang lebih bisa dilihat itu ketika teman-teman masih suka lihat berita kan, suka wawancara. Coba lihat jasnya ada garis nggak? Nggak ada. Baik. Untuk alatnya sendiri, teman-teman ada yang pakai lengan? Ada? Ada yang belum? Sudah semua? Belum. Belum? Terus pakai apa? Pakai estil. Oh iya, betul. Sebenarnya ada ininya ya, bisa buat. Jadi pakai kayu seukuran dengan lengan, kemudian dibungkus dengan busa atau kain bekas. Tinggal disesuaikan panjangnya. Kemudian ukuran ininya juga harus pas gitu untuk dipakai nanti. Oh, jadi dia tidak ya Pak, tidak bergaris ya? Betul. Kalau memang belum punya lengan seperti itu memang sulit kalau misalnya untuk setrikanya. Kecuali kita gantung, kita stim secara vertikal kalau misalnya mau. Atau tadi yang seperti bilang oleh Ibu, menggunakan handuk yang digulung, atau bisa juga menggunakan sarung bantal guling bayi. Cuma kalau bantal guling bayi agak pendek, kurang panjang. Lebih enak sih memang menggunakan handuk. Kemudian kuring bagian dalam harus disetrika. Bagian dalam kuring harus disetrika. Disetrika kan? Bagian luar? Disetrika juga. Keran bagian atas tanpa pres mati. Yang dimaksudnya ini adalah ini. Ininya nih pres mati nggak? Iya. Standarnya itu sebenarnya tidak. Jadi hanya Disetrika atau terlipat wajah. Jadi bukannya dibikin tajam. Mungkin besok prakteknya ya. Ada yang punya jas? Atau besok sekalian dibawa? Kemudian pokoknya besok bawa pakaian yang untuk penghilangan dada sama pressing, ya. Kemudian bagian bawah press sekitar 5 cm. Yang disetrika atau yang dimatikan itu hanya di area kancing. Oh, sama Sekitar 5 cm. Yang di sini itu yang dimatikan hanya itu saja. Ke atasnya itu tidak dimatikan. Hanya melipat wajar saja. Gitu. Oh, saya matikan. Bukan orangnya kok dong. Kemudian standar untuk blus dan kebaya. Lengan dan kerah tanpa garis. Kalau kemeja pakai garis ya. Kalau blus itu untuk pakaian jenis apa? Wanita. Kalau
Ya, jadi lengan itu tanpa garis kalau jenis seperti ini untuk blus tanpa garis. Kemudian pergelangan tangan itu bulat tanpa garis. Yang sini, yang sini tidak. Kalau orang yang minta Besok dikasih kita garis. bandingkan antara yang pakai garis dengan yang bulat, lebih bagus atau lebih baik yang mana? Jadi yang pakai garis cuma yang ini sampai sini. Untuk kemeja ya? Ya toh? Ya. Yang ini tidak. Enggak. Ini di bulat. Cuma ya tadi kembali karena mungkin fasilitasnya belum ada, makanya kan agak sulit juga kalau tanpa alat. Kemudian lipatan jahitan dalam dirapikan. Yang dimaksud dengan lipatan jahitan itu kalau di perempuan suka ada puknat, skeng, itu harus diratakan. Karena kan cuma dari setrika diratakan. Kemudian bagian pinggir biasanya kan suka ada jahitan double seperti ini. Karena kan melipat ke dalam. Nah itu harus dibulat. Jadi posisi di sini itu bulat. Kalau misalnya di sini teman-teman sudah ada yang pakai setrika buaya? Setrika apa itu? Meja. Masih yang kotak? Itu boleh. Meja setrika. Nah nanti sebenarnya teman-teman bisa menggunakan meja setrika lipat rumahan. Itu juga bisa. Ya, kalau di luar kan yang di luar itu modelnya yang sudah ada paku. Nanti teman-teman bisa menggunakan yang setrika lipat. Nanti bedanya ketika kita menggunakan meja kotak dengan meja yang meja buaya, beda. Dilanjut. Kemeja safari batik ini rata-rata hampir mirip ya bentuknya. Lengan diberi garis dan menyambung dengan rempel. Lengan garis menyambung dengan biasanya ada lipatan. Ada entah 2, entah 3. Ada juga yang tanpa lipatan. Itu berarti garisnya sampai ke pergelangan. Pergelangan tangannya tetap bulat. Posisi tulang jahitan lengan menghadap ke belakang. Yang dimaksud tulang jahitan ini seperti ini. Ini kan sudah double 2. Ya. Itu harus menghadap di belakang. Biasanya akan berkorelasi atau berhubungan dengan garis yang akan nyambung dengan rempel. Ya. Tapi kalau misalnya ini tanpa garis double, hanya satu jahitan, itu nggak masalah. Sesuaikan saja. Kemudian rempel punggung dipres sesuai standar. Rempel punggung yang seperti ini. Ada juga yang di pinggir. Ya. Standarnya mau seperti apa? Mau 10 cm atau sampai ke bawah. Jadi jangan sampai seperti ini lagi. Dari customernya segini. Tapi kita harus punya standar sendiri. Oh, saya kalau melihat lebih elok, lebih indah garisnya itu sampai bawah, ya udah itu jadi patokan. Semua pakaian yang datang ketika ada rempel dia sampai ke bawah. Tapi misalnya, oh saya pengennya seperti sengasek, seperti oxo cuma 10 cm, udah 10 cm seperti itu. Jadi nanti ketemu dengan yang seperti itu juga tinggal dihilangkan. Jadi lipatannya hanya misalnya 110 cm atau 1 jengkal. Untuk batik halus lengan tidak diberi garis. Karena ada beberapa di batik itu ada yang berbahan sutra atau polister. Itu antara tidak diberi garis atau digaris juga silakan kembali ke teman-teman nantinya. Lanjut. Celana bahan. Press garis dari atas sampai bawah tidak boleh double. Kadang-kadang kan numpuk. Nah, makanya pada proses penerimaan atau pemeriksaan kita harus perhatikan garisnya itu 1 garis atau 2 atau mungkin lebih
tua, ya. Jadi jangan sampai nanti customernya komplain bahwa garis dibikin double-nya itu dari kita. Iya, kadang-kadang kan ada itu sudah 2 double. Bagaimana cara menghilangnya supaya 1 double? Betul. Sudah diwakilkan. Mungkin harus ditanya dulu. Customernya pegawai kereta api bukan? Kereta api bukan. Kalau garis double biasanya kita coba hilangkan dulu. Iya. Ya. Bagaimana cara? Kemudian kalau misalnya tidak bisa hilang, saya biasanya dibantu dengan disemprot air. Garisnya itu kasih semprot air dulu, baru disetrika, dihilangkan dulu. Karena kadang di beberapa pakaian itu garisnya itu sudah tidak standar. Iya. Maksudnya bukan di tengah lagi, Iya. sudah di pinggir. Ya. Karena itu tadi misalnya dari laundry lain, kemudian standarnya belum ada, akhirnya kan main hajar, main setrika. Nanti besok ya untuk garis tegas ini untuk ininya. Nah ini kembali ke media yang teman-teman pakai. Kadang kan mejanya ini misalnya pakai busa, busanya terlalu lembek atau terlalu empuk, itu juga sulit untuk membuat garis yang tegas. Tapi kalau misalnya mejanya terlalu keras pun itu bisa mengakibatkan kilap pada. Oh, pengaruh juga ya? Pengaruh. Kadang kalau terlalu ini, misalnya teksturnya itu pakai busa yang lebonit, itu kadang kalau terlalu keras itu begitu kita setrika nimbul, jadi corak pada celana. Jadi harus Bagusnya bagaimana? disesuaikan juga. Pakai busa apa bagusnya? Saran saya double. Jadi yang bawah rebonit, yang terakhir lapisan atas itu pakai yang hitam. Apa? Busa hitam. Kan ada 2 jenis ya. Ada yang rebonit. Yang rebonit itu yang busa padat, sepihan. Kemudian baru busa yang hitam tapi tipis, paling yang 1 sentian, jangan terlalu tebal. Itu bisa lebih maksimal untuk membuat garis. Rempel pada bagian pinggang harus nyambung dengan garis. Rempel yang ini, jadi nyambung dengan garis. Oh, jadi disamakan sama yang lipatan itu? Betul, salah satunya mau yang kanan apa kiri tapi sesuai dengan garis. Besok prakteknya. Iya. Teori Kalau jelas. misalnya teman-teman ada, silakan bawa ya celana panjang yang ada rempelnya, biar bisa lebih bisa dilihat nantinya. Keren lah. Itu kan kalau kita kan Tulang jahitan saku harus dirapikan. Nah, biasanya di sini. Yang kadang tidak diperhatikan atau bagian sakunya. Itu. Kemudian untuk celana bahan perempuan atau celana jeans itu tidak pakai garis roll. Di sini ada nggak yang celana jeans pakai garis? kadang-kadang customer yang minta itu. Kadang-kadang customer yang minta. Kita sudah kasih begini, dia minta yang Itu biasanya untuk kiloan ya. Untuk satuan? Iya, satu biasa ada yang minta, yang jeans minta digaris. Setahu saya kalau celana jeans itu kadang mungkin nggak nyampe 1 jam juga udah hilang garisnya. Benar nggak? benar. Mungkin udah begini-begini aja udah langsung hilang. Karena kalau celana jeans itu tidak paten untuk garisnya. Kecuali mungkin kalau zaman dulu ada namanya sama merek Clea yang permanen press, itu kan celana jeans tapi ada garis. Itu tidak bisa dihilangkan malah karena sudah Permanen. sudah mati, sudah permanen. Baik, lanjut.
bisa pinjam dulu punya anak yang SD. SD atau SMA pakai rempel bawa. Listrik apa ini lebih baiknya? Kayak begini listrik apa? Kalau ini tergantung, kembali ke awal, tergantung jenisnya, apa katun apa halus. Kalau katun ya pakai setrika listrik, kalau halus ya pakai setrika uap. Gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah posisi samping. Posisi samping itu harus bulat. Jadi posisinya bulat gini, jadi jangan gepeng. Karena mungkin kalau belum punya, kalau hanya pakai yang kotak itu pasti bergaris, ya. Kemudian ini sih lebih ke ininya aja modelnya. Kemudian kan sekarang ini lagi musim rock plate yang rempel itu sudah paten. Ya, itu malah nggak usah setrika. Kalau dari pengering gantung aja udah rapi. Untuk hanya di uap-uap gini aja udah selesai. Ya. Beda dengan ini kan memang secara manual disetrikanya. Kalau yang rempel itu kan di atasnya juga dia tidak dijahit karena sudah rempel dari pabrik, itu aman. Nah, ini udah sering ketindas ini, sudah menghilang. Kayak begitu. Nah, untuk yang jenis seperti ini itu cukup digantung dibuang saja, jangan dititis. Kalau dititis ya akan hilang ininya apa rempelnya. Begitu. Baik, lanjut. T-shirt atau polo shirt. Kalau t-shirt seperti ini, t-shirt itu sama, kaos oblong. Kalau polo ya berkerah, ya. Bagian tangan roll tanpa garis, ya. Salah. Standarnya apalagi yang ada apa band rib, ya. Jadi Itu harus standarnya tanpa garis. Kemudian hati-hati terhadap sablon yang full. Ya, itu caranya bisa dibalik atau dialas pakai kain atau dibalik. Kemudian lanjut. Apa saja tadi yang nggak pakai garisan? Kayaknya sudah mulai ngangkat. Oh, harus di Setrika yang nggak yang apa Nah, saja sekarang yang pakai garis? hanger itu ada berbagai macam, ada yang 16, 14 secara ukuran. Kemudian ada hanger jas. Teman-teman menggunakan ukuran berapa? 16, 18, yang lain? 16, yang pendek, satu ukuran. Yang 16 biasanya untuk apa? 18 semuanya. Besok kita bahas ya, kenapa pakaian 16 itu untuk pakaian apa? Di sini kan untuk bahu yang pendek, biasanya untuk baju-baju perempuan. Hanger 18 untuk bahu yang lebar untuk laki-laki, biasanya untuk pakaian laki-laki, kemeja, jas, jaket, pakainya yang hanger 18. Kemudian hanger jas dan lain. Berikutnya, untuk pakaian yang berbahan kaos dan rajut tidak dianjurkan untuk digantung. Karena rata-rata persepsinya begini, ketika orang nyuci, customer nyuci ke laundry, Mbak, saya mau nyuci satuan, bawanya kaos atau sweater atau rajutan, tapi begitu di packingnya digantung. Karena asumsinya ketika satuan itu harus digantung, padahal tidak semua pakaian satuan itu digantung. Jadi ketika jenis kaos, sweater rajut, kalau
sweater hoodie itu nggak pakai hanger biasa boleh. Tapi kalau ketika sweater, kaos, polo itu harus dilipat menggunakan karton lipat. Mungkin kalau secara costnya lebih hemat karena tidak menggunakan hanger sama plastik. Plastiknya lebih kecil, hangernya ganti karton. Ya. Kenapa harus seperti itu? Di sini agar pakaian tidak mulur. Kalau yang rajutan, Iya, kalau kaos iya. ya nanti berbekas gantungan. Biasanya di Pundak. di pinggir sini atau di pundak itu bekas dari hanger. Ya, makanya standarnya itu harus dilipat kecuali permintaan customer. Saya nggak mau dilipat, pengennya digantung, silakan. Ya, cuma standarnya harusnya dilipat. Kemudian untuk penyetrikaan warna gelap harus hati-hati supaya tidak terjadi kain menjadi mengkilap atau bekas setrika. Ini bagi yang menggunakan setrika listrik ya. Berikutnya, agar selalu menyesuaikan temperatur dan tekanan steam pada setrikaan sebelum melakukan penyetrikaan. Karena kan kita pertama buka kan kadang steamnya itu masih basah. Jadi harus benar-benar kering baru kita setrika. Karena pada beberapa kejadian steamnya itu masih kotor. Begitu masuk ke kain itu malah jadi noda, jadi timbul noda. Jadi harus disesuaikan dulu. Nah ini meja setrikanya, tekonya jangan dilihat. Itu kalau haus baru minum. Jadi alatnya seperti ini. Nah ini setrika listrik yang bisa uap. Nah ini kebetulan boilernya. Cuma boilernya dia sistemnya listrik. Jadi bukan pakai api. Nah ini kebagi ke atas, ke sini sama ke sini. Nah dia ketika misalnya mau setrika katun hanya pakai listriknya. Ketika mau setrika bahan halus ya dia tinggal pencet keluar steam. Gitu. Baik, lanjut. Enggak, harus kita pencet. Kalau nggak dipencet nggak keluar. Ya. Ini aksesorisnya. Mungkin besok saya bawa, lupa. Ini biasanya untuk celana yang digantung lipat. Digantung lipat menggunakan karton seperti ini. Kemudian yang ini untuk kerah kemeja. Yang ini juga sama, cuma bentuknya dikasih kupu-kupu. Kemudian yang ini adalah cover, bukan cover. Jadi biasanya digunakan untuk jas, long dress, gaun pengantin. Karena pemakaian ini biasanya untuk pakaian yang lama disimpan. Itu tadi kayak setelan, mau setelan jas, mau safari, long dress, gaun pengantin itu kan lama. Kadang yang udara itu kan biasanya cuma area sini sama yang sebelah sini. Makanya alternatifnya menggunakan dari luar dia. sebelum plastik. Pakaian sudah digantung, di cover baru di packing plastik seperti itu. Kemudian digabung dengan, boleh dilanjut. Penambahan silika gel. Silika gel itu fungsinya apa? Menarik atau menyerap kelembaban. Jadi ini fungsinya lebih ke untuk yang pakaian tadi, pakaian yang lama disimpan. Jadi setelannya dengan cover baju tadi. Gitu. Kemudian ini karton lipat, yang ini karton dasi. Jadi untuk hanger dasi, ada yang terima dasi?
Jarang ya. Ada Pak. Kemudian ini karton lipat untuk spray. Jadi supaya satu ukuran. Jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Jadi ukurannya sama standar. Lanjut. Nah ini seperti gantungan ini apa? Untuk bag cover, tas, sepatu. Jadi ada jinjingannya. Hah? Yang plastik sampah. Kertas itu Pak. Kemudian untuk ini adalah permohonan maaf, kartu permohonan maaf ketika misalnya pakaian itu ada noda yang tidak bisa kita hilangkan. Jadi nanti customer nggak ada pertanyaan lagi, kok ini nggak bisa hilang. Di sini ada permohonan maaf bahwa kita tidak bisa menghilangkan nodanya. Kemudian hangernya ada yang hanger seperti ini, ada ini hanger jas, kemudian ini hanger kawat. Yang menggunakan hanger kawat siapa? Semua. Ada yang seperti ini? Ada. Yang jas? Ada. Wah, mantap. Besok bisa bawa satu-satu ya untuk sebagai perbandingan. Kayaknya habis. Kenapa? Oh, untuk jaket ya? Iya, memang bisa. Baik, ada pertanyaan? Sekarang kalau materinya sudah selesai, tinggal sekarang diskusi selama 1 jam. Kalau tidak ada, kita pulang. Silakan. Pertanyaan sekitar yang tadi, nggak usah malu-malu, ya? Kalau masalah pemerintah tergantung jenis pakaian Pak. Iya. Soalnya saya kadang kemudian kalau pas lagi gini, kadang kalau agak panas dia tidak mau. Pakaian licin. Iya. Kalau agak panas tidak mau rapi. Malah kalau panas rapi dong Ji. saya nggak nyambung, Pak. Kalau terlalu panas malah bisa jebol. Saya biasanya menyetrika. Ya. Bahannya licin. Ya paling meja yang tinggi itu agak Oh. susah. Malah Ya. tidak mau rapi. Tidak mau rapi. Nah, ini ada beberapa kendala ya. Ini termasuk juga ketika kita menerima kiloan. Karena kan kalau yang kita cuci itu, kemudian kita keringkan, itu kan berbagai macam jenis bahan. Kalau kiloan ya, Iya. kalau satuan kan harus dipisah. Oh ini bahan katun, oh ini bahan untuk di laundry, ini untuk di daging, seperti itu. Nah kalau di kiloan kan enggak. Customer bawa satu kresek, Sebelum kan ke mesin entah cuci. itu warnanya apa, bahannya apa, masuk gitu kan. Pengeringan juga begitu. Mungkin yang sering terjadi, yang saya teman-teman kadang konsultasi dengan saya, itu mereka merasa pakaian ini tidak bisa halus, padahal bahannya bahan licin. Harusnya ketika kena setrika uap langsung licin. Ini karena faktor pertama, misalnya terlalu banyak softener. Misalnya kalau di bentar, ya, misalnya satuan lah, pakaian halus atau pakaian licin, kemudian terlalu banyak softener. Oh pengaruh juga ya Pak. Pengaruh. Kedua, karena terlalu panas pada pengeringan. Bagaimana cara menghilangkan itu Pak kalau Gitu loh. Tidak harus setrika.
proses pengeringan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya teman-teman rata-rata berapa menit sih? 30, 40. Kalau banyak 40 lah kalau banyak. Apa? nggak ada yang 1 jam? Harusnya tidak terjadi berarti. Biasanya karena dia di angka 60 Oh, tidak berani Kak. Tidak berani. Kalau konversi bisa sampai segitu, kalau yang my text itu mungkin dia 34 tapi kan besar artinya. Ya, nah ini kembali ke ini ya. Itu tadi karena kita proses pencucian kiloan itu apa? Bukan campuran, campur-campur. Akhirnya kan kita di beberapa kasus itu, saya nggak mau repot untuk mengeluarkan gitu kan. Udah aja di setel 60 menit dengan misalnya maksimal apa ya atau namanya Yang high ya. Dan yang terjadi apa? Dalam satu kumpulan itu kan ada yang tipis, ada yang tebal, tercampur. Dan harusnya itu tadi yang lebih efisien itu antara 30 sampai 45. Jadi tergantung ini banyaknya yang tebal apa tipis. Kalau dalam satu cucian lebih banyak tipis, lebih baik ya di 30. Kalau ada tebalnya lebih banyak di 45, tapi di 30 kita harus keluarkan dulu yang tipis. Itu yang terjadi karena walaupun misalnya tadi ya kita udah standarnya itu di 45, tapi karena yang tipis ini selalu ikut sampai 45 menit akan terjadi overheat pada pakaian dan akhirnya rusak pada tekstur kain. Yang terjadi ya tadi disetrika dengan setrika listrik pun tidak bisa halus. Ya. Jadi yang teman-teman harus hindari itu bahan licin sama bahan yang sintetis untuk proses pengeringannya. Gitu. Jadi pertama karena terlalu banyak softener, kedua karena terlalu lama atau terlalu overheat atau panas pada proses pengeringan. Dan untuk di beberapa kasus mungkin yang tadi kan Ibu bilang katun. Kalau di katun bisa dicuci ulang. Cuci ulang hanya pakai sabun biasa tanpa di softener sama tidak menggunakan pengering. Jadi langsung begitu selesai. Kalau jilbab yang tipis sekali itu bagaimana? Ada jilbab yang tipis sekali itu jilbab. Jilbab ya lebih baik digantung. Jilbab manual. Kiloan Iya makanya itu. Jadi dia kan begini terkait tidak bisa ramping. Ya. Nah itu kalau makanya memang untuk antisipasinya kita bisa menggunakan Frontline tadi. Tapi itu tadi ketika dipasang di Frontline kemudian kita ngikatnya terlalu padat karena kan jadi bergelung. Itu juga jadi salah satu faktor yang membuat kusut. Ya. Yang harus dihindari memang lebih baik kalau banyak yang tipisnya atau banyak yang kain-kain sintetis, lebih baik di 30 menit itu langsung dikeluarkan untuk menghindari terjadinya tadi kusut. Ya. Ada lagi? Silakan. Kalau masalah penyetrikaan maksimalnya bagus langsung dilipat atau dijelas dulu sampai dingin yang bagus misalnya Untuk kiloan ya? Iya. Kalau satu kan jadi Pak. yang rata-rata yang itu Sebenarnya ada beberapa sistem ya, ada beberapa sistem. Situ sudah berkiloan. Saya pernah juga setrika
setrika, tumpuk setrika tanpa lipat. Jadi kerja 2 kali Pak. Tapi kalau Kan ini ngejar kecepatan. Ngejar kecepatan. Nah, saya sharing yang pernah. Jadi caranya bukan begitu terus, enggak. Cuma saya menjabarkan bahwa ada yang caranya seperti itu. Jadi dia nggak langsung lipat, tapi setrika terus. Jadi nggak langsung lipat, ditumpuk dulu. Tapi per item. Maksudnya ada kaos, ada blus, ada long dress juga. Dia akan satu keranjang nih, kan dipilah dulu kemeja, kaos, celana. Gitu. Ada caranya seperti itu. Ada juga yang, nah saya belum tahu nih. Teman-teman biasanya begitu disetrika langsung lipat, setrika lagi kan? Tidak. Tidak. Karena ada beberapa itu setrika tangan, badan sudah selesai. Begitu dilipat setrika lagi, Ada yang berbeda. Tapi biasanya kalau misalnya pakai setrika dulu terus ditumpuk kalau keluar Oh, begitu. ya setrika dilipat Kita juga tidak pernah begitu. Ya sebenarnya sih kalau seperti kaos itu mudah, nggak menimbulkan kusut yang betul. Jadi tidak cukup banyak, enggak. Ya. Pernah beberapa kejadian itu tadi. Jadi habis setrika, lipat, setrika lagi. Padahal kan untuk jenis kaos atau ini, ketika kita tumpuk pun kita press dengan plastik yang udah berbentuk itu. Apalagi ini disetrika lagi. Biasanya kalau kemeja itu pasti kotak. Langsung kotak. Atau kaos juga begitu dipakai kotak. Karena begitu dilipat setrika. Itu memang kurang efektif karena memperlambat juga. Kalau pengen cepat ya udah setrika lipat sudah selesai. Di sini ada yang pakai apa? Tarson Ukuran. Ada? Tapi lama Pak. Lama belum terbiasa. Tuh, tapi ini kembali ke skill ya. Karena kan ada juga yang setrikanya udah begitu lipat itu dia presisi. Ya insting kayak Tuh, ada juga yang memang memerlukan papan tadi. Itu juga sama untuk supaya ukurannya sama. Tapi kalau orang baru kasih begitu dia tambah lama. Kemudian untuk mempercepat tadi sempat disinggung juga. Jadi ketika keluar dari pengeringan usahakan langsung dibalik. Kalau kemeja langsung dikasihkan. Kecuali kalau keriting ya. Karena kalau keriting bagian dalam itu harus dipres dulu. Tapi bebas juga sih, karena kan ada beberapa yang tidak ini asal dikancing udah, asal nanti pas setrikanya Yang lipat ya, harusnya Pak ya. Kenapa? Yang lipat saja. Kalau keluar dari pengering langsung dibalik begitu. Maksudnya karena kan ada beberapa pakaian yang dibalik ketika proses cuci. Misalnya kayak pakaian sablon, kemudian tadi yang dibahas pakaian warna gelap. Walaupun kaos saya biasanya dibalik. Kaos, celana jeans, atau ya itu tadi misalnya kain warna biasa pun, tapi karena ada sablon biasanya saya balik ketika proses pencucian dan pengeringan. Jadi setelah selesai baru kita balik kembali. Itu salah satunya untuk mempercepat, sama supaya ketika bagian setrika pun lebih cepat ya, keluar dari mesin cuci langsung dibas-bibaskan, sipan. Itu akan membantu bagian gosok. Ada yang begitu? Tidak ada. Tidak ada. Perlu lagi balik pada saat setrika. Kadang itu juga ini ya, tergantung si bagian cucinya. Kalau bagian cucinya lagi rame, Tidak sempat. sempat ya. Tidak waktu udah ribet. Gitu ya. Begitu. Baik, ada lagi?
tergantung dari pabriknya, Mesinnya. mesin dan pabrik. Karena kan ukuran itu berapa mili sih? Kita kan nggak tahu. Begitu kita tuangkan itu berapa mili yang ada di mesin cuci. Penampungannya mungkin misalnya gini, arahan dari produsen softener itu 50 mili per kali cuci, per lot gitu ya. Cuma penampungan pada mesin misalnya 30, bisa maksimal kan? Berarti kan yang masuk hanya 30 mili. Padahal anjuran dari pihak produsen harus 50 mili, seperti itu. Kalau saya biasanya memang diperhatikan kalau ada waktunya atau ininya, karena kan suka timbul keluar kode si misalnya gambar baskom gitu kan, pembilasan biasanya kan warnanya mati nyala berarti kan posisi pembilasan. Nah kemudian kan ada pembilasan itu ada pembilasan 1, 2. Kita menggunakan pembilasan berapa kali? Apa 2 kali? Apa 3 kali? Kalau 2 kali berarti pembilasan nomor 2 kita harus memasukkan softener. Gitu. Di sini ada yang menggunakan soft deterjen? Bisa bubuk. Ya. Pernah pakai? Hasilnya bagaimana? Maksimal atau? Yang cukup. Kalau secara ininya memang bentrok. Kalau kita bahas tadi ya, deterjen itu kan alkali, basah, pH-nya tinggi. Softener asam, pH-nya rendah. Nah itu kan memang produk dagang. Saya juga kurang begitu paham. Itu memang kurang maksimal kalau kita menggunakan soft deterjen. Memang sih di beberapa literasi yang saya baca atau dengar, ketika proses pencucian yang bereaksi atau yang berperan itu pencucian sabunnya. Begitu pembilasan dibuangkan, pembilasan kedua baru softenernya yang bergerak. Cuma kalau gambaran saya, ketika dibuang pada pencucian pertama saja sudah hilang, sudah berkurang, gitu. Jadi ketika masuk lagi air baru untuk pembilasan, apakah masih ada softenernya? Itu yang jadi pertanyaan saya. Ketika ada produsen yang menjual softener, memang lebih baik ya deterjen softener, ya softener seperti itu. Deterjen pada proses pencucian, softener pada pembilasan akhir. Jadi kalau pembilasannya kan tergantung mau pakai yang 1 kali atau 2 kali. Di sini ada yang masih menggunakan top loading, bukaan atas. Ada? Berapa? Kenapa? Untuk bed cover biasanya menggunakan mesin cuci apa? Kenapa tidak menggunakan front loading untuk bed cover? Nah, salah satunya kalau kita menggunakan front loading, Karena tidak bisa nyepin. Iya, itu. Jadi saran saya kalau untuk Yang bed besar. cover menggunakan Yang tutup tutupan atas, karena kita juga bisa menambahkan air ketika kurang. Beda dengan yang itu tadi ya, front loading itu karena muatnya itu terlalu full, apalagi muat, kalau bed tapi dia nggak covernya- bisa nyepin. Iya, karena nggak seimbang. Karena nggak seimbang. Kenapa? Error. Error, Iya. kan karena dia sih tidak bisa nyepin dia. Betul. Kemudian kalau misalnya memang ketika kita masukkan bed cover masih ada sekitar 7/8, jadi masih ada Ruang area untuk untuk berputar, bergerak. itu masih bisa.
Kemudian air masuk juga terlihat, kemudian membasahi, itu juga bisa. Tapi kalau begitu kita proses kemudian air tidak mencukupi berputarnya, dia hanya itu saja karena terlalu padat kan, itu yang terjadi biasanya akan apek. Kenapa cucian kita walaupun pakai sabun banyak, pakai air juga ditambahkan, karena si posisi bed covernya itu tidak muter-muter atau tidak bolak-balik, jadi hanya bagian itu saja yang tersuci, sedangkan bagian dalam itu tidak tercuci atau tidak terkena sabun. Makanya kalau di proses di top loading itu bisa secara keseluruhan terkena. Itu yang kadang terjadi ketika kita menggunakan bed cover harus pencucian bed cover cuci di menggunakan belakang. kronologi. Ya. Lebih baik lagi sih manual, cuma kan repot. Ya. Maksudnya berat. Baik, kita lagi. Ya. Masih di atas. Kunyit. Oh. Baju putih ya. Kuningnya berarti kuning seperti apa? Yang Pak, kena ebony. Terus kena ebony juga. Oh. Iya, salah satunya kemarin aku mungkin karena sudah lama nih, tapi biasa orang dari bos bisa enggak dikasih warna putih. Oh. Kalau kuningnya buat bintik-bintik itu berarti jamur. Jamur biasanya kalau bintik-bintik jamur gitu bisa dengan pemutih. Bisa dengan pemutih untuk memutihkannya kembali. Panis itu untuk warna. Ada panis putih. Panis putih. Saya lebih cenderung ke Baiklit kalau untuk proses pemutihan. Kalau selain itu paling Proklin, tapi bukan yang biru. Yang biru apa yang ungu ya? Yang biru yang untuk pemutih. Kalau panis saya belum pernah, kecuali untuk yang warna bisa. Kalau yang misalnya yang ini keteknya apa kayak keras mengeras gitu. Oh, ya. belum. Nanti kita bahas dulu yang kemeja dulu, yang warna putih dulu. Kemudian karena kan kita menemukan bajunya itu bukan warna kuning tapi gelap, putihnya jadi menggelap, jadi abu-abu. Pernah? Biasanya baju anak sekolah Iya. atau pegawai, pegawai pabrik atau ini ya, itu karena keringat. Karena keringat. Kalau keringat basicnya apa? Lemak atau minyak. Berarti menggunakan iya. Cuma bukan itu. Benar. Cuma bukan itu, pakainya emulsi. Kalau cuci piring kan memang cuci piring. Ada apa makanya emosi? Emulsi. Jadi bukan emosi, bukan. Isinya pakai emosi. Emosi. Betul, karena kadang gini, saya ketemu pakaian warna putih, mau memutihkan saya pakai backlit, kok nggak hilang? Karena itu bukan memutihkan. Dan ternyata begitu ditelusuri ternyata nodanya itu noda lemak atau keringat atau minyak. Begitu dihajar dengan emulsi hilang. Ya, nah, betul, itu salah satunya. Itu harusnya di show. Ya, jadi
harus mengetahui dulu asal usul dari roda tersebut. Ya. Master ini. Ya. Ini dia Nanti sama. Oh, sehati. Yang keras sekali itu. Iya. Yang Gara-gara Rexona. Sekarang untuk deodoran ya. Pertama biasanya kalau yang tipis atau yang masih biasa saya tunjukkan ya. Pada nengok-nengok untuk yang tipis misalnya masih biasa gitu ya. Bisa menggunakan alkalit. Kalau di produknya ini alkalit ya dengan oksi. ada sebelah lihat berkah itu. Iya, alkalit dan oksi. Biasanya saya gabungkan, saya sikat biasanya mudah. Oh, dicampur. Enggak, satu-satu. Jadi Pakai enggak digabung, tapi pakai satu-satu. alkalinya dulu Ya. baru. Olsi. Kemudian biasanya baru dengan emulsi. Karena kan ketiak juga sama, ada noda keringatnya. Ya. Kemudian kalau kondisinya telah bergerak atau turun karena kaku, Iya. pertama kasih atau diguyur dengan air panas. Fungsinya apa? Untuk melunakkan kapur tadi. Kainnya mau sudah lunak. Jadi untuk melunakkan kapurnya tadi. Karena kan dari tawas biasanya dari kapur supaya lunak. Kemudian kita ketok atau pakai punggung setok supaya melunak, ya. Atau Dikerok menggunakan begini? sikat Apa diketok? pakai punggungnya. Oh, gitu kan. Ya, kalau pakai ininya tajam nanti sobek. Ya, makanya kenapa harus pakai punggung. Kemudian bisa juga menggunakan sikat gigi. Tapi sikat giginya yang ininya karet. Jangan yang plastik. Ya, kalau yang karet kan dia kalau terkena kain itu tidak membuat rusak. Tapi kalau yang plastik kan kadang ada sambungannya tajam. Nanti malah jadi robek berpakaian. Kemudian gunakan piksel. Ya. Dioleskan saja. Fiksal apa? Tapi tetap itunya harus bukan, maksudnya harus ini langsung. Jadi kerak bis. Kelihatan nggak? Apa itu? Oh, apa itu? Segitu aduhnya ketek banget. Kelihatan? Kuning? Bungut. Nggak ada. Wow. Bisa. Fiksal yang anu batu WC itu. Ya. Dites dulu. Ukurannya fiksal apa? Berapa ukurannya? Cuma jangan diguyur, cuma dioleskan pakai sikat gigi. Ya, kemudian pengetesan harus dari di area yang Dalam. tersembunyi. Ya, tetes dulu kuat nggak pewarnaannya. Kalau kuat berarti tinggal dioleskan pada tiang. Nah ini piksel ini untuk menghilangkan kerak tadi. Kalau tadi kan air panas untuk melunakkan, pikselnya untuk Bagus tuh. ya Gitu lah. Sekali kita itu orang Alis mau gimana? Boleh jadi praktek. Terakhir
baru menggunakan emulsi atau sabun cuci piring untuk menghilangkan noda minyaknya. Tadi kan kalau kita lihat ada minyaknya. Jadi air panas, piksel dan emulsi. Menggunakan apa? Emulsi. Air panas, besar, emulsi. Sabun cuci piring. Baik, ada lagi? Oh, Ayo bertanya kita. Ini bajunya sudah tiap minggu masuk. Cuma akhir-akhir ini kalau mereka pakai sabun menguning, mau warna krem, mau warna putih, dia jadi putih. Direndam dengan sabun. Sudah pernah ganti sabun? Ini sering ganti sabun. Berapa? Sering ganti sabun. Sering ganti sabun. Iya, kadang. Nah, memang ini kembali ke kita nggak tahu. Misalnya di area air. Nah, betul. Di Sulawesi ini kandungan airnya seperti apa? Jadi kita harus sesuaikan dengan jenis sabun ini cocoknya untuk air ini yang cocoknya itu sabun apa? Karena mungkin dalam satu area Makassar ini sabun si A di sini bagus. Begitu direkomendasikan ke sini. Oh, sabun Ternyata beda. bisa. Oh. Yang satu PDAM, yang satu misalnya Gol. Kalau sumur bor baik kan sabun apa? Kenapa? Kalau sumur bor baiknya pakai sabun apa? Nah itu kita harus diperiksakan dulu ke lab. Airnya itu harus dibawa ke lab dulu. Kandungannya apa banyak kapur, apa banyak besi. Salah satunya mungkin kandungan. Kalau PDAM harusnya enggak. Tapi itu kan ada air ini kan, maksudnya sumur bor juga. Nggak ada PDAM semua. Iya. Nanti coba merendam dengan air galon, air aqua. Tapi katanya. Aqua kemahalan. Air isi ulang aja. Coba dengan air isi ulang, dengan dua baju yang sama. Maksudnya kasusnya. Jadi satu customer dan tiap minggu masuk bajunya. Nah, Baju mungkin yang sama. Biasa saya dapat dari bekas parfum kan, bekas parfum yang dia pakai. Oh itu beda, itu karena ada reaksi dari sabun, jadi parfumnya keluar kuning. Itu juga. Harusnya dari satu lagi orang saya dapat kayak begitu, dia selalu begitu. Sama kasus itu Pak. Dia dari parfumnya Kalau ternyata. tidak mau hilang nodanya di bagian sini, bagian apa? Dada sebelah sini. Ya. Bagian biasa disemprot parfum. Ya. Nah itu memang kalau parfumnya harus dengan ini lagi. Itu kan alkohol, harus dengan alkohol lagi untuk menghilangkan. Menggunakan airnya. Jadi kalau dibilas nanti baru ada noda-noda. Sini coklat, kamunya sudah kasih yang lain ini. Coba dengan sabun cuci piring. Sudah. Sudah. Coba nanti kita akan pakai parfum ini. Iklan lagi. Saya nggak pernah pakai parfum. Kalau saya nggak pernah pakai parfum. Tidak pakai. Kalau ini sudah cuci campur. Enggak, kalau dia satu kan memang. Oh. Sama tadi. Ya, nanti untuk nextnya bisa dicoba dengan air Galon. galon, air isi ulang. Kan paling cuma 5.000 kan coba dengan itu apakah sama atau tidak. Kalau misalnya memang kasusnya sama berarti harus disediakan filter. Walaupun dari PDAM harus di filter. Nah nanti filternya apa? Ya itu tadi PDAM-nya kita harus periksa dulu kandungannya apa. Setahu saya sih sebenarnya kalau PDAM malah lebih banyak klorinnya. Kan suka bau ini ya. Kayak seperti kita ke kolam renang, kan bau kaporit. Itu malah harusnya bagus untuk warna putih. Tapi ini hanya berlaku untuk satu customer itu saja, Pak. Ini apa kandungan Keringatnya mungkin. Kalau dicoba pakai yang dalam
Mas balik. Oh, masih balik. Mas balik. Jadi nggak salah. Kalau misalnya apa tetap komplit kali ini saja. Orang saja. Iya. Satu lagi. Kemudian ada lagi? Ada di mana? Ya. Mengenai ini kandungan sitrik asid itu kan asam sitrat ya. Oh ya, sitrus. Iya, kalau misalnya dikasih di noda yang kuning itu nggak efeknya bagaimana? Yang kuningnya kuning apa? Kuning ketek. Kan yang kayak besi apa ya? Kuning dari air. Eh, Ya, dari airnya kalau habisnya. Terus direkomendasikan. bisa dicoba dulu, bisa dicoba. Pernah belum? Belum pernah sih, tapi direkomendasikan sama seniornya langsung. Ya, Gitu. memang sebenarnya sitrik asid itu kan cuka, setahu saya. Itu juga sama dengan sour tadi. Kalau misalnya di londingnya ada sour ya sudah sour aja. Tapi kalau tidak punya sour ya cuka. Atau kalau tidak ada ketupat bakso dulu. Tapi bukan. Tapi itu jenis kain semua bisa sama kita nggak bisa net kamu itu bisa ya? Ya itu penggunaannya kan kalau misalnya kita hanya sitrik asid kan lebih cuka misalnya gitu. Cukanya kan harus banyak kalau untuk recover. Lebih baik yang memang untuk industri sour. Itu. Karena ini juga pasti akan berbeda. Kayak tadi kan ketika sour itu penggantinya apa? Ada tadi ada cuka, ada micin, ada apa lagi? Citrus. Itu efeknya pasti akan berbeda-beda. Ya. Saya sendiri jadi tidak bisa pakai ini bagus, pakai ini bagus. Enggak. Jadi ini juga kembali ke tadi tingkat kandungan airnya di masing-masing lodi itu pasti akan berbeda. Misalnya tadi ya kandungan air yang dekat ke pantai dengan kandungan air yang dekat ke gunung. Kalau gunung kan lebih cenderung ke kapur. Kemudian kalau ke misalnya di Kalimantan juga termasuk yang agak sulit untuk airnya. Ya itu kadang jadi kuning. Baju putih itu seperti kena karat. Dan akhirnya ada beberapa tempat teman itu malah untuk proses jusnya itu dia beli air untuk prosesnya. Cuma kan berarti nambah kos, nilai jual juga akhirnya dimahalkan. Karena itu jadi promosi juga. Kita menggunakan air gunung misalnya gitu. Jadi tidak menggunakan air tanah atau air biasa seperti itu. Faktor air ini juga sangat pengaruh ya. Jadi tidak hanya masalah sabun, karena sabun sendiri harus menyesuaikan dengan kandungan air sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan sabun nantinya. Nah, kok di lonti si A sabun ini bagus, kok di saya tidak bagus atau kurang baik. Nah, faktor air ini yang lumayan berpengaruh juga. Kalau misalnya tempatnya tempat sendiri, lebih baik memang diuji lab. Jadi nanti kita kalau misalnya ada penawaran sabun nih dari produsen, coba dong air saya seperti ini, misalnya lebih banyak kandungan besinya. Nanti kan dari pihak produsen akan membuat supaya dia ada campuran untuk mengatasi besinya tadi seperti itu. Ya, ada lagi? Kalau noda darah yang dispray itu, noda darah dispray, misalkan ada spray atau pit cover itu ada darahnya, darah Ya. haid. Iya, itu tidak bisa hilang. Wah. Ya, ini kembali nanti ke tingkat pewarnaan dari betapornya. Karena kalau kita pakai misalnya tadi saya biasanya menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksid atau oksibus. Biasanya dia akan
begitu kita teteskan dia akan seperti apa namanya? Berbusa. Ya, tapi akan tersisa pulau. Jadi tengahnya hilang, dia biasanya tidak akan bisa hilang. Ya, jadi bisa menggunakan tadi. Cuma kalau misalnya masih baru atau ini kan biasanya dengan sabun mandi, dengan sabun batang itu juga bisa hilang. Cuma kalau yang noda nyamuk, darah nyamuk juga kadang agak sulit. Iya. Karena beda. Kemudian kalau darah mens itu malah lebih mudah. Asal jangan terlalu lama. Lama kadang-kadang Pak. Sudah melengket. Nah, kemudian di sini masih ini nggak menerima dalaman? Iya, masih. Nggak dibuat satuan? Tidak. Tidak. Satuan Pak. Ada yang sudah buat satuan? Berapa per lembar Bu? 5.000. 5.000. Wih. Tapi ada yang lebih mahal lagi di Medan, 6.000. Kemudian ada juga yang 3.000. Jadi per Lembar. per lembarnya itu 3.000, 5.000, ada rekor lagi 6.000. Saya di sini ternyata belum nemu lagi yang lebih mahal. Itu kadang gini, untuk yang menengah ke atas pasti CD atau beratnya itu bukan tidak tinggi, mahal. Pernah nggak dikomplain saya kehilangan CD-nya mahal? Pernah nggak? Tidak. Oh pernah tuh. Harganya berapa katanya? Barang murah kalau hilang jadi barang mahal. Iya. Pasti harganya disebutkan sekian juta gitu. Pernah itu celana lepis kata 1,5 juta harganya. Celana dalam 1,5 juta. Celana lepis. Ini sebagai ini aja bahwa karena kan mungkin di beberapa tempat teman itu ditolak. Ada yang tidak mau untuk menerima. Karena itu tadi karena kan kita menghadapi satu hari itu customer mungkin puluhan sampai ratusan orang yang istilahnya tingkat kebersihannya, tingkat kejorokannya ya beda-beda. Karena ada beberapa kejadian teman itu masih utuh dengan Sering saya Pak. Berapa? Jadi kalau seperti itu biasanya Kali sekali. diikat lagi dikembalikan atau ya kalau mau dibuang ke tempat sampah. Kalau ditanyakan ya nggak tahu, nggak ada. Tapi lumayan kita menambah beban berat ya. Bagus idenya di box saja tuh. Jadi lebih baik kalau misalnya memang kita mau menolak untuk menerima dalaman itu dikenakan ekstra charge. Tadi kan ada yang 3.000, ada yang 3.000, ada yang 6.000 juga. Itu juga lumayan nambah untuk satuan. Itu tadi karena kan pasti ada beberapa customer yang pakaian dalamnya itu mahal. Merek-merek tertentu biasanya yang mahal. Apalagi yang cuma tali. Lebih mahal lagi. Pokoknya intinya barang hilang lebih mahal. Baik, ada lagi. Bonus untuk ibu karena tadi ya. Mau nanya apa? Kalau spray tingkat kotorannya dengan pakaian kan beda. Ya. Dia cocoknya untuk apa bisa dicampur emulsi nggak dia? Atau alkali? Betul. Karena kan kalau spray itu kan ringan. Mungkin kalau misalnya orangnya tidak mau jarang pakai
cuma pakai celana kan kita tidurnya biasanya kan keringatnya akan nempel. Keringat kan minyak, berarti memang menggunakan emulsi atau alkaloid tadi. Ini juga bisa kasusnya untuk yang bantal. Terima bantal? Terima. Ya, jadi kalau untuk karena kan namanya bantal itu kan mungkin kalau noda kuning ya pakai pemutih, tapi kadang kan tidak terangkat untuk yang noda minyaknya, itu baru menggunakan emulsi. Kalau yang pulau bilang yang kuning-kuning pulau-pulau. Pulau apa saja? Oh, kuning-kuning. Ya kalau kuning-kuning itu biasanya menggunakan pemutih. Pemutih. Cuma kalau untuk warnanya kan kadang kalau istilah di Jawa itu mantap, warnanya bukan putih lagi. Itu ya itu harus dengan emulsi. Gitu. Itu bisa dicampur nggak Pak? Bisa. Emulsi sama alkali. Bisa. Cuma jangan terlalu banyak ya. Dia setengah-setengah begitu. Nah itu tergantung nanti kita mau berapa banyak airnya. Karena kalau terlalu banyak emulsi juga berbusa. Emulsi kan sama seperti cuci piring, sabun cuci piring dia sangat banyak busanya. Gitu. Di Kalau sini bantal yang bukan dakron harus selain dibuka. selain dakron apa? Kapur. Oh kapur. Kalau selain dibuka. Ada cara lain? Dibuang itu. Diganti. Jadi kalau seperti itu biasanya menggunakan pemutih yang dioles. Dioleskan. Kayak pakai apa namanya kuas gitu aja. Terus cuma kalau menggunakan pemutih usahakan jangan sampai berjam-jam. Karena bisa mengakibatkan rapuh. Nanti begitu di spin mulai jebol. Ya. Jadi oleskan, setelah dioleskan kalau sudah terlihat hasilnya langsung dibilas dengan sour. Setelah bersih baru di spin. Biasanya seperti itu. Tapi kalau saya memang biasanya dibuka, dikeluarkan, di treatment baru nanti setelah selesai dipasang lagi. Biasanya sediakan aja mesin jahit yang 1 jutaan atau berapa itu. Ada juga yang kayak Jadi merangkap jadi penjahit. ya, kerjasama dengan penjahit. Kita bisa jual dengan harga lumayan kan. Di sini berapa bantal? 35. Ya istilahnya ngasih ke penjahit 5.000 juga udah. Kita buka sendiri terus kita jahitkan nanti. Tapi kan hasilnya juga lebih rapi. Tapi yang portable juga sebenarnya bisa. Yang itu karena kan nggak sulit juga, cuma lurus gitu aja. Ya. Ada lagi? Ya. Yang tadi yang baju putih dia emulsinya dia direndam dulu atau langsung Maksudnya? yang baju putih kan baju putih kan tadi kadang ada yang baju putih. Saya biasanya direndam dengan air panas. Air panas berikut dicampur dengan emulsi. Direndam juga pakai emulsi. Maksudnya? Dia direndam juga pakai emulsi tidak. Iya, dengan emulsi. Cuma jangan dicampur dengan pakaian lain. Yang putih saja. Supaya tidak si lunturnya si warnanya itu pindah ke yang lebih bersih. Ya, jadi kasusnya harus sendiri-sendiri. Ketika kuning, untuk menghilangkan kuning, pakainya kuning semua ya apa-apa dicampur. Tapi begitu ada yang noda minyak tadi, itu harus sendiri. Nanti takutnya akan nempel ke yang tidak ada noda minyaknya. Ada lagi? Kalau penggunaan silika gel ini berapa lama dalam proses? Silika gel itu Boneka, yang apa? Saya buat gas baking, sebenarnya kan kalau kita lihat ya itu kan ada ada sepatu tuh, rata-rata kan sepatu masih ada. Biasanya memang itu untuk bisa tahunan juga sebenarnya. Oh, boneka harus kasih setekan juga.
Ya itu kembali ke kebutuhan. Jadi mau memakai silika gel atau tidak silakan. Cuma kalau dengan fungsinya memang wajib. Kalau fungsinya untuk ini, kalau memang lebih baik ketika backup boneka itu lebih baik langsung cepat untuk dikembalikan ke customer. Karena bertahun berbulan-bulan baru diambil. Sudah bayar belum? Belum. Dan gini ya, biasanya beberapa pakaian yang memang atau item-item yang lama diambil, karpet, bed cover, minimal harus ada DP. Di muka, salah. Jangan di muka, nanti bayar di awal. Bayar di awal. Seperti tadi bantal, kemudian apa lagi yang lama? Boneka, tas, boneka. Nanti yang mau kembali baru ingat. Nah, itu. Karena gini, mungkin untuk teman-teman yang owner sekarang ini kita harus gaji karyawan, beli sabun, listrik, kan udah duluan. Sedangkan Saya di WA bilangnya di luar kota. kemudian berapa lama? Lama kali diambil 1 bulan, 2 bulan. Ancam saja, saya sumbangkan ke panti sosial. Kalau tidak ada pembayaran minimal tadi, lebih baik. Kalaupun misalnya ya udah kalau di luar kota tolong untuk pembayarannya bisa transfer kan? Yang penting misalnya tadi ada ancaman tadi ya, bukan ancaman sih, lebih ke pemberitahuan atau peringatan. Di ketentuan ada nggak? Ada. Kalau 1 bulan tidak diambil, tidak tanggung jawab kita ya. Ada ya. Jadi itu tadi ada juga yang memang ditempel di area ininya itu. Sudah. Misalnya setelah 1 minggu itu dikenakan cas untuk penyimpanan. 1 minggu misalnya 5.000 satu kotak atau 1 pack. Ya. Jadi kalau misalnya dia ada 5 pack ya udah tinggal kali 5. Itu termasuk efek yang lumayan. Teman saya di Banten menerapkan hal itu, efeknya lumayan. Sekarang ini sudah Akhirnya si customer itu tidak lebih dari seminggu itu udah selalu ngambil gitu. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan tadi yang minimal DP. Kalau minimal DP kan kita nggak terlalu, mungkin kalau kita rak banyak, tapi kalau piutang semua iya, istilahnya untuk perputaran kita membayar gaji, beli sabun, beli plastik, lain-lain akan tersendat juga seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau untuk menjelaskan bau bersih, Oh, tadi sebenarnya mau dibahas mesin. Ini kasusnya hampir mirip dengan di sini ada yang dekat pasar. Dekat pasar ya? Atau orang pasar? Maksudnya customernya dari ke pasar? Bukan. Apa penjual daging? Apa? Biasanya bau apa Pak? Nah itu kan hampir mirip, bau pesing, bau ikan, bau sayuran, kemudian bau badan. bisa juga baunya ya orang apa itu busuk sekali. Ya, itu. Kalau negeri pokoknya itu di Panggar itu bau satu rumah. Itu Bau badan mungkin. Cuma kalau bau badan itu kan orang yang bersangkutan dia tidak merasa, cuma kita yang mabok. Jadi pertama kalau untuk kasus-kasus yang itu tadi, jadi kayak bau pesing, bau ikan, sayuran, kemudian bau badan, bisa direndam dulu dengan disinfektan. Oh. Atau Wipol. Wipol. Memang di beberapa teman itu dikenakan extra charge untuk
spesial. Saya itu super. Sahabat. Ya. Bukan. Apa Jadi tadi untuk Pak? Direndam dengan apa? Disinfektan. 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 Ya. Jadi kita bau-bau ini itu baunya itu datang dari bakteri. Kayak keringat. Kenapa bau? Itu kan karena bakteri. Bakterinya yang kita hilangkan dulu, baru proses pencucian. Ya. Kalau di sana tadi kan bau pesing juga sama ya. Itu bau pesing itu kadang tergantung orang sakit, kemudian anak-anak atau bayi itu beda-beda tingkat ininya. Kalau yang orang sakit baunya bau obat. Kalau anak-anak tergantung minuman makanan yang dia ini. Kalau jengkol ya tahu sendiri lah mau seperti apa. Gitu. Ya, hilangkan dulu dengan penghilang bakteri yaitu disinfektan. Kalau jenisnya di supermarket ada disinfektan. Ya ada. Logos. apa? Apa itu anti disinfektan? Oh iya. Gimana ini? Disuruh jualan? Eon, Pak. Eon. Nah, itu bisa menggunakan itu, ya. Tapi itu sedikit saja pakainya, bukan dipakai kayak sabun ya. Ya. Enggak, dia aman di Dan dia aman. aman apalagi pakaian. Eon apa? Neon. EON. Yang jelas bukan. Apa tuh neon? Ada lagi? Kalau nggak ada, Gimana cara nyuci topi? Kan biasa tuh ada topi yang dia dapat. oh ininya rompi. Topi yang kayak bapak pakai tapi aku dapat ini. Ya. Tapi itu, Terus? nah itu kan tingkat kerumitan yang cuci manual saya lumayan. Maksudnya dia kan kalau dikasih basah juga kasih cuci manual biasa itu kan pengaruhnya juga otomatis harus pengaruhnya ini. Kalau untuk yang paling buruk Ya. nanti bau Karena kan untuk di beberapa Jam berapa kan? apa namanya merek topi buat beberapa tertentu itu ada ininya instruksinya. Kalau untuk yang merek-merek lumayan biasanya pasti ada. Kemudian kalau yang itu namanya headbag ya apa ya? Topi itu sebenarnya seperti cuci sepatu prosesnya, atau direndam biasa juga nggak masalah, kecuali tadi misalnya bahannya itu apa dari wool atau bukan, karena ada beberapa yang pakai ketika kita sikat itu berbulu, awalnya rapi rata tapi kena air kita sikat malah berbulu, itu yaitu yang dia mengandung wool. Kemudian setelah selesai sikat dengan sabun kita bilas softener. Untuk cara pengeringannya menggunakan handuk. Misalnya ini handuk, ini topi, tinggal di gulung. Tapi untuk bagian ininya itu dimasukkan. Yang gumpal-gumpalnya ini masukkan ke lubang topinya, kemudian baru dibungkus semua. Itu untuk supaya cepat keringnya. Kemudian kalau misalnya pengen aman lagi pakai selimut atau bed cover kecil, speed. itu terhindar dari Oh, kalau apok itu ya itu tadi pakai disinfektan. Karena kan biasa dari kepalanya keringat terlalu lama itu juga sama. Bertahun-tahun dicuci. Biasanya kan
berminggu-minggu sampai bulanan baru dicuci. Nah, bulanan itu dapat siswa. Ya. Ada lagi? Ya. Ini mau tanya, kalau yang jas itu Kang Ijang, yang mahal biasanya itu apakah aman kalau kena air yang metode wet clean itu? Ya. Apakah aman? Kan ada jenis-jenis jas itu yang kadang murah, ada yang mahal, ada yang mahal sekali. Misalnya kita dapat yang kualitas yang premium, misalnya yang mahal sekali begitu. Ya. Apakah bisa menggunakan metode wet clean juga? Oh, baik. Bisa. Tadi udah cara ngetesnya sudah belum? Oke, sabun bayi tadi toh? Kalau menggelem Oh iya. Nah itu sebenarnya awalnya itu kita harus tes dulu si apa namanya Jas. si kainnya, kita teteskan dia menggelembung atau langsung nyerap. Ya. Kalau menggelembung ya itu tadi biasanya wool asli atau dominan. Karena kan ada beberapa jenis jas itu dia campuran. Ya. Kemudian teman-teman bisa ini apa namanya di Google Woolmark. Enggak ada. Ada? Sudah ada yang dapat? Tuh, kami sudah ada? Ya, diklik ininya. Ya, supaya muncul. Nah, bisa diperlihatkan. Kayak gue ya. Ada juga buku lain. Apaan itu? Bobol. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan jas atau celana atau pakaian apapun yang ada lambang Woolmark tadi, itu bisa diasumsikan 100% wool. Karena untuk yang ini dia sudah paten. Kalau sudah pakai lambang ini dia pasti Oh ini lambangnya kalau ada lambangnya ini Pak. hati-hati. Mungkin sebagai sharing aja, kemarin di Kediri salah satu teman kita Pak Komandan Yudi itu mengganti jas 8 juta. Dia itu polisi. Apalagi bukan jadi polisi. Kalau bukan polisi nggak tahu. Kebetulan masih teman kita juga namanya Mutiara ya. Mutiara Laundry ya. Baju ya ada lambang ininya. Mereknya Bos, belinya di Singapura. Itu masih baru. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ketemu dengan nah itu, makanya bukan 8 juta lagi kalau udah dengan ongkos-ongkos gitu. Kalau ini sejarahnya enggak, masih baru. Jadi belum lama beli. Itu kebetulan ada lambang ininya juga. Kebetulan yang prosesnya itu bukan orang satuan. Jadi orang satuannya kebetulan lagi libur. Yang mengerjakan pekerja biasa, kemudian sok jago masuk ke mesin cuci. Akhirnya itu tadi tangannya jadi pendek, busur, ininya jadi kerut, berburu. Karena kasus yang tadi tidak tahu bahan, main cuci. Padahal selama ini walaupun ketemu dengan jenis seperti ini,
tapi karena prosesnya sudah tahu itu aman gitu. Dan itu kemarin akhirnya cuma ganti 6 jutaan diskon lagi karena masih komandannya juga. Oh, komandannya. Iya. Ternyata yang polisi juga, Polisi juga. ibaratnya. Pantas tidak boleh. Yang punya uang dari polisi, tapi Yang customernya polisi. komandannya. Kalau bukan polisi masuk penjara kayak gini. Nggak bakalan diganti. Oh. Cuma kan memang itu salah proses, jadi memang akhirnya negosiasi ya dapatnya 6 jutaan. Dan itu dipajang di area produksi. Saya kalau lewat ternyata tuh 6 juta. Kalau lewat lagi 6 juta. Tapi teman-teman jangan berkecil hati dalam artian gini. Kalau kita sudah tahu cara prosesnya, cara ngetesnya, kita akan aman. Jadi minimal walaupun terjadi susutnya nggak banyak gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian yang tadi main cuci aja seperti laundry biasa, ya akhirnya rusak. Dan kemarin sih sebenarnya bisa saya upayakan untuk dikembalikan, cuma udah janganlah katanya gitu. Awalnya mau saya titipkan untuk dikembalikan ke semula, cuma karena mungkin mau dibuat memorabilia supaya jadi kenangan 6 juta. Gitu. Ya. Untuk pengetesannya tadi ya, tinggal kita teteskan bergelembung atau tidak seperti daun talang. Kemudian untuk prosesnya cuma angkat celup dan spotin bagian yang bernoda. Itu saja. Jadi aman bisa untuk semua jas diperlakukan seperti itu. Dalam artian secara proses ya, cuma meminimalisir tadi ya, kayak jangan sampai masuk pengering, jangan sampai masuk pengering boleh tapi hanya low, kemudian tidak boleh terlalu banyak sabun, atau tadi menggunakan sampo bayi atau sabun mandi bayi, bukan balita ya. Karena kemarin sempat ada peserta menanyakan ke saya, begitu dipoto sabunnya yang ini bukan, yang disampaikan yang dipoto malah sabun balita bukan sabun bayi ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan besok. Mungkin untuk sebagai ini, besok bawa pakaian yang bernoda, kemudian bawa pakaian untuk setrika. Untuk lokasi besok di atas. Kasih. Kita sudah cari beberapa laundry ada yang memungkinkan untuk dilakukan di laundry. Kemudian kita di atas saja lantai 3. Mungkin di atas besok kita bawa masing-masing kursi, karena untuk mejanya nggak mungkin dibawa ke atas ya. Ini kursi. Ya kursi saja. Ini Jadi yang nanti di kita bawah. bawa dari rumah kursi. Jadi nanti teman-teman keliling untuk ininya atau berbaris biasa. Terserah, yang jelas jangan khusus. Saya ada masukan. Ya, akhirnya. Bagaimana kalau itu yang disuruhkan bahwa dibikin tim per 5 orang misalnya? Ini diskusi apa ini? Masing-masing atau Karena Ya, Terlalu banyak nanti terlalu banyak ya tidak bisa nanti masing-masing. iya, ceritanya baru nanti kita bakalan bersihkan masing-masing. Ini untuk apa ya? Ya, Oh, jadi berarti dalam seperti- satu grup itu kita bawa dalam satu kelompok itu misalnya saya dengan dia Jadi ini apa training sepatu ya. Ya. Cuma kalau untuk setrika nggak mungkin. Iya. Kalau untuk noda bisa. Kalau untuk noda itu bisa. tadi saya bilang, jadi misalkan ada yang punya apa resmi di bawah saya bawa ini saya ini, jadi yang belum Ya, ada ini nanti kita bisa berapa begitu. ya atau memang semuanya tidak punya tulis pakai saya
Aku itu Pak. Kalau dari kainnya, jasnya Nah, apa ini kita bawa? bahan yang ada di rumah Ya, kita pakai bahannya jas, apa? yang kita mau lihat sendiri kita bawa nih. Kalau bahan-bahannya pakai ini supaya kita Masih begitu. Pokoknya mereknya ini. Kenapa mataku ini benar? Daftar itu. Sudah ini kan sedikit ini sebenarnya karena kalau kemeja ya itu kan bawa sendiri di gaun handuk handuk kita banyak di Sebenarnya ini permintaan untuk kasta buka panitia, bukan ke teman-teman bawa ini. Kalau untuk teman-teman bawa aja. kadang suruh mau itu. Saya minta siapkan, Oh, iya. tapi bukan untuk peserta. Ya, coba dulu ditulis dulu. Ya. Ya, Saya bisa siapkan semikarnya, tapi sebaiknya masing-masing bawa ini ya kayak kemeja atau misalnya ada masalah noda yang untuk bawa yang Jadi tidak wajib tak? itu baru aja ini. Tidak wajib untuk membawa sesuatu setiap laundry. Cuma gini ya untuk perkes saja, jangan sampai seharian kita cuma membersihkan noda. Iya. Tidak, maksud saya tuh Sebaiknya paling efektif dijelaskan saja. caranya masing-masing di praktek sambil dibantu. Tapi kalau yang praktek begitu, kalau belum tim menyetrika lebih bagus di bawah sini. Ya toh? Ya, kalau untuk noda mungkin masih di sini. Di masing-masing di mejanya toh. Nah, kalau sudah karena tidak enak, tidak nyaman itu kalau mau menghilangkan noda kalau ada meja. Ya, kalau untuk kecuali kalau enggak, masalah yang penting kayak bagaimana cara mencuci satuan saja Ini itu. yang ini yang ada di Kayak sini. jas. sebelum ke proses cuci kan spotting dulu, Nah, menghilangkan noda dulu, baru proses cuci. Itu maksud saya. Iya. Bukannya nanti menghilangkan noda terus ke setrika, enggak. Enggak. Makanya saya juga meminta ke teman-teman bawa pakaian yang memang untuk proses cucinya masih belum paham. Ya, misalnya kebaya yang berpayet atau gaun pengantin, tapi yang nggak usah bawa gaun pengantin juga. Misalnya face up-nya atau apanya, ya silakan untuk dibawa. Tapi SCM Iya, benar juga. Kan nggak bisa sempat tuh. Tapi kita like ekonomi. Orang disuruh anu dulu, Kemudian Google. Nah, kalau misalnya Kenapa ini mau bukan ada bawa makan makanan kecil, silakan bawa. 9. Sembilan. Iya. Mas. Itu bagus sesuai bawa cukup sesuai sama daerah. apa itu? Nah, Yang khas Makassar itu kayak Jeko. nanti so harus ada. Enggak, maksud saya ini panitia atau masing-masing. Panitia. Kalau panitia bawa cuma satu, jangan sampai dibutuhkan untuk masing-masing ya. Enggak, kita Maksud saya jangan sampai kalian dirugikan gara-gara cuma satu baru mau antri akhirnya. Jadi kalau untuk ini kenapa gaun ini kenapa di share di sini? iya, supaya Iya, kita tahu. Ya, saya kan hanya untuk panitia. Panitia kan. ini semua nggak usah bawa ini kecuali ada Tapi special case. baju Saya juga bernoda. siap ketua panitia. Ketua panitia Saya siap ke kepada. biar meringankan Enggak, panitia. ini saya juga baru Ada baca. nggak sedekah? Ini panitia itu. Saya ketua asli Pak. saya ini kebetulan dibantu. Enggak, saya bisa siapkan ini semuanya. Cuman kalau ada pakaian atau noda atau apa yang bisa dibawa sekalian. Panitia. Tapi tidak wajib untuk membawa, toh? Apa? Tidak wajib per laundry untuk membawa. Tidak wajib. Enggak. Cuman Bisa kita yang menjadi bahan diuntungkan pelajaran. kalau ada special case Ada barangnya. di mana. Bisa menjadi bahan pelajaran. Atau kalau ada yang ini vulgar